الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Hadirin ikhwatu iman, kajian di subuh kali ini kita meneruskan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Silahkan dilihat ayatnya 129. Pernah kita singgung sedikit tentang ayat ini, bahwa ayat ini menceritakan tentang tugas Nabi. Tugas Nabi ada 3. Ini mirip di surah di surah Al-Jumu'ah tentang tugas Nabi. Nah, baik, kita bacakan dulu ya. Bacakan dulu ayat dan terjemahnya. Dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka. Baik, di ayat ini masih doa Nabi Ibrahim. Masih doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim berdoa di ayat ini setelah sebelumnya beliau pun berdoa tentang diberikan kebarokahan yang ada di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim, dan utuslah fihim, kepada mereka, rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka. Jadi ada seorang rasul dan itu bagian daripada golongan mereka. Berarti mereka di sini nanti kita tahu bangsa Quraisy, orang Arab. Tugas Nabi Rasul di ayat ini ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Yang kedua, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim. Ada 3 tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Dia akan membacakan kepada mereka apa? Ayat-ayatmu. Ayat-ayatmu di sini berarti Al-Qur'an. Jadi dia akan membacakan Al-Qur'an. Dia akan membacakan atau mentilawahkan Al-Qur'an. Yatslu, tala yatslu, tilawah. Jadi tugas yang pertama itu dari Allah kepada Nabi itu adalah tilawatul Quran. Nah, pas sekarang ya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu membacakan Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran. Ya, itu yang pertama, yatslu alaihim ayatika, atau bahasa gampangnya tilawatul Quran. Itu tugas Nabi kita. Tapi bukan hanya di Ramadan ya, tapi di sini secara umum. Setiap ayat turun, setiap wahyu turun itu akan dibacakan. Termasuk ayat ini periode Makkah
atau surat ayat ini atau surat periode Madinah. Nanti ada modelnya Hadori, Safari, Syita'i, Soifi. Nah itu perlu ada ulumul Quran. Bagi ikhwatu iman, hari ini kita mulai ya, jam 9. Ibu bapak yang ada waktu bisa bergabung di kajian yang begini. Kajian yang begini, Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat asbabun nuzulnya, ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada Safari, Nabi ketika safar, ada Hadori, Nabi sedang di Madinah atau di Makkah. Nah itu dijelaskan ya dalam satu kitab namanya An-Nuqayah. Itu kitab yang luar biasa, kecil ya tapi mundal. Apalagi disyarah lagi nanti oleh Imam As-Suyuti. Jadi nanti kita tahu yang model-model begini mentilawahkan Al-Quran bagi sahabat langsung paham. Karena apa? Sahabat kan tahu ini ayat turun di Makkah atau ini ayat turun di Madinah. Bagi kita kan tidak tahu ya. Karena 30 juz, 114 surat sudah turun semuanya. Jadi para sahabat mengenal betul ya, bagaimana ini surah-surah yang masuk ke Madaniyah, mana yang Makkiyah gitu. Termasuk yang kita gaji Pak Bu, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Makkiyah, Madaniyah. Madaniyah. Semuanya Madaniyah. Nah, nanti kita akan tahu mana Madaniyah, mana Makkiyah. Kan yang banyak itu Makkiyah ya. Makanya surah-surah disebutkan Madaniyah saja. Madaniyah ini Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus disebutkan. Madaniyah. Juz 28 tuh hampir kebanyakan Madaniyah. Nah, itu kita akan paham. Ya, kalau ada waktu silakan hadir. Jadi teringat itu ada daurah selama 6 hari Pak Bu. 6 hari jam 9 sampai zuhur. Nah, kita bacakan satu kitab yang membahas tentang yang ilmu yang begini. Karena di tafsir Ibnu Katsir kan tidak bahas itu, dianggap bisa ya. Dianggap bisa. Baik. Ini tugas Nabi pertama apa? Membacakan atau tilawah Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan yu'allim, allama yu'allimu ta'lim, mu'allim. Jadi Nabi jadi mu'allim, mu'allimin. Jadi Nabi itu yang pertama tilawah Al-Quran, yang kedua mengajarkan. Kalau tilawah berarti membacakan saja kan ya. Kalau yu'allim al-kitab itu berarti mengajarkan. Disebutkan apa maksudnya, apa tujuannya, apa tafsirnya kalau bahasa sekarang. Mengajarkan kepada mereka. Mereka itu yang di Makkah karena Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Sedang membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Nah, berdoa di antara yang ini, ya Allah utus kepada mereka itu seorang rasul. Masya Allah, sudah tahu berarti ya. Sudah tahu ada Rasul nanti di akhir zaman gitu. Di akhir nanti Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad. Dan tugasnya tiga. Satu tilawah Quran, kedua ta'lim. Ta'limul kitab wal hikmah. Mengajarkan. Jadi tugas Nabi termasuk ulama. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Jadi ulama para pewaris Nabi, berarti ulama pun harus seperti ini, membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, ditambah sunnah. Kedua mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Baru yang ketiga wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Namanya tazkiyatun nafs. Jadi tiga tugas ya ini. Yang pertama tilawah Al-Quran, yang kedua ta'limul Quran, sunnah, yang ketiga tazkiyatun nafs. Jadi tugas Nabi itu mensucikan jiwa. Dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah
Ibnu Jamaah beliau membuat satu bab ketiga. Di situ menjelaskan tentang adab muta'alim, adab yang sedang belajar ilmu. Nah, pasal yang pertama bab ini gitu, pasal yang pertama itu adalah membersihkan an yutahhira qalbahu, membersihkan kolbunya bagi seorang thalib. Adab yang pertama, karena ada 10 adab terhadap dirinya. Jadi kalau saya sebagai santri, siswa, mahasiswa, mahasantri, atau sebagai mustami, atau sebagai anak, sebagai murid gitu ya. Nah, tugas pribadi seorang yang pembelajar ilmu itu 10. Nah, satu di antaranya yang ini, yuzakihim. Bahkan Ibnu Jamaah menegaskan di situ, kalau ingin ilmu itu berkembang, nama zakah itu ya, berkembang, kata beliau, bersihkan dulu kalbunya. Bersihkan kalbu kita. Dari apa? Dari takabur, dari hasad, dari ghosh dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kalau ingin belajar ilmu agama itu harus tazkiyatun nafs. Apalagi nanti dikembangkan oleh Imam Ar-Raghib dalam kitab Az-Zari'ah ila Makarimis Syariah. Kalau ingin jadi khalifah, mau tidak mau harus toharatun nafs bahasanya. Harus mensucikan jiwa. Kalau jadi ingin khalifah, dan syarat khalifah itu harus rajin tolab ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam semuanya. Karena Allah menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi seorang khalifah harus siap untuk mendapatkan ilmu. Dan untuk menjadikan khalifah dia harus toharatun nafs. Nah, itu tambahan ya. Jadi 3 Pak Bu, tugas Nabi Muhammad itu, yang pertama tilawah Al-Quran, yang kedua ta'lim wal alkitab was sunnah, yang ketiga baru tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang paling penting mensucikan jiwa dari apa? Dari sifat-sifat takabur. Takabur nanti bermula sebelum takabur apa? Kalau kajian Tahdzibul Akhlak ya, Ibnu Maskawi dalam Tahdzibul Akhlak, apa yang harus diperbaiki, apa sumber-sumber dari al-kibru itu. Nah, kita harus mulai dibersihkan, didelet ya. Dibersihkan sampah-sampah itu dari kalbu kita. Ya, adanya mulai dari ujub, keujuban diri. Ujub itu apa? Kebanggaan diri yang ada masih dalam hati, belum terucap. Ujub biasanya kan punya kelebihan dari yang lainnya. Ada muncul ujub. Kalau sudah diperlihatkan berubah menjadi riya. Riya itu ingin dilihat. Riya. Kalau ingin didengar namanya sum'ah. Itu kan sudah mulai tuh naik tuh tingkatannya. Maka pangkas dulu akar yang ini sebelum ke al-kibru. Padahal nanti Ibnul Qayyim menjelaskan al-kibru itulah, sombong itulah akarnya. Akar apa? Akar kekufuran. Maka beliau menyebutkan rukun kafir itu teh. Berdasarkan surah Al-Baqarah itu. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, terus aba wastakbaro. Wastakbaro kan al-kibru, sombong. Nah, teruskan sedikit. Wa kana minal kafirin, kafir. Berarti rukun kafir itu al-kibru. Itu Ibnu Qayyim menyebutkan akar di situ. Tapi sebelum al-kibru muncul apa dulu? Ujub dulu. Cek iblis naon? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kan ujub dulu. Dia ada rasa kebanggaan. Tak hati-hatinya berbangga dengan apa? Ilmu, berbangga dengan harta, berbangga dengan pangkat, jabatan, berbangga dengan apa lagi? Kecerdasan. Nah, itu hati-hati, bisa muncul ujub.
Maka hati-hati ya bagi thalib ilmu, biasanya menimpanya di sini mustakbirun, kesombongan. Makanya Nabi menegaskan la yanalul ilma, moal menang ilmu saha mustakbirun, orang yang takabur, wala mustahyin, dan orang yang malu. Makanya kembali ke yang tadi, ini tugas Nabi, tugas Nabi tilawah Al-Quran, maka tugas ulama. Jadi mengajarkan itu harus betul-betul jelas, membacakan Al-Quran, bermula mengajarkan tajwid, talaki Al-Quran, tahsin Al-Quran, bermula kan di situ dulu. Maka Pak Bu belajar pertama kali ya belajar huruf hijaiyah. Abatasa sampai iya terus, rangkaikan terus. Kalau zaman dulu kan menggunakan ikro kan, ikro 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan itu teh, lama ya. Sekarang sudah ada metode baru, buku baru. Ustaz Walid ada kitab namanya Riyadhah. Tinggal nanti kaji ulang kembali, terus belajar langsung ke ahlinya terus. Sudah beres itu tingkatkan apa? Yu'alim, mengajarkan apa makna Al-Quran, apa terjemah Quran, apa tafsir Al-Quran. Seperti hari ini kita sedang membacakan tafsir Ibnu Katsir. Itu yu'alim Alkitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran. Nah satu lagi mengajarkan sunnah atau hadis. Maka belajar nanti hadis Bulughul Maram, hadis Riyadus Shalihin, hadis Arba'in, hadis Umdatul Ahkam, atau yang menjadi sumber utamanya hadis Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, terus kita kaji, kita gali. Itu mengajarkan sunnah. Atau ingin tahu perjalanan hidup Nabi, di kita sudah jelas tiap hari Senin Sirah Nabawiyah, terus gitu. Itu tugas Nabi teh begitu. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Baru terakhir bersihkan jiwa dari al-kibru yang sebelumnya muncul ujub, nanti ria, nanti sum'ah. Ria ingin dilihat langsung, sum'ah tidak dilihat orang lain tapi apa? Terdengar. Eta kunaon nundutan wae, eta kunaon tibra wae di nu ngaji teh. Aduh tadi tarawehna panjang tuh kan. Sudah ada mulai. Nah, gitu kan? Padahal dia atau mereka melihat tidak amal dia. Tidak, tapi dengan bahasa itu ingin didengar. Sum'ah namanya. Ya? Sum'ah, ria, al-kibru, itu. Bersihkan itu ya. Bersihkan. Hasad. Hasad itu harus dibersihkan. Al-kadzib, kajian kemarin kan tahu ya, yang wajib untuk kita tinggalkan dusta, dusta, gibah, itu kan buruk semuanya. Baik, kembali ke sini bahwa tugas Nabi yang ketiga wa yuzakkihim tazkiyatun nafs innaka antal azizul hakim. Nah, jadi ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dianjurkan bagi bapak ibu ikhwatul iman, hafalkan ya. Kajian kita sudah panjang dari ayat 1 sampai sekarang ayat 129. Terus hafalkan setiap Sabtu. Ibu masih kena setoran ke Ustadz Haris? Aduh, ya, hesenya rek istiqomah teh hesenya. Aduh, walaupun satu ayat setorkan. Bapak oke pilih bade setoran langsung ya ke Ustadz Haris atau nanti ke siapa? Ke Azka atau siapapun lah ya. Tiap Sabtu setelah kajian barang 5 menit saya mau setorkan. Kalau tidak disetorkan kan tidak maju-maju. Baik, itu pengantar ya. Pengantar. Kita akan coba bacakan tafsir Ibnu Katsir. Silakan.
Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Di ayat ini Ibnu Katsir ya. Ini gaya-gaya Ibnu Katsir model begini. Di firman Allah ini membicarakan tentang apa? Ikhbaron, mengabarkan an tamami dakwati Ibrahim li ahlil haram. Ya, beri garis bawah yang ini, merah yang ini ya. Beri tanda merah. Jadi Allah ingin mengabarkan kepada kita di ayat 129 Al-Baqarah ini tamam, apa tamam? Sempurnanya dakwati Ibrahim, sempurnanya dakwah Ibrahim kepada siapa? Li ahlil haram, kepada penduduk Masjidil Haram di Makkah. Tamam di sini. Sempurna. Kenapa ada bahasa sempurna? Karena digambarkan ketika kesempurnaan itu membangun rumah Allah, Baitullah. Dakwah kita pun sama. Kalau dakwah kita di satu daerah, nantinya membangun masjid. Kenapa? Karena masjid itu sebagai pusatnya. Harusnya kan difungsikan masjid itu sebagai pusatnya masyarakat harusnya. Tapi kita kan belum ideal ya. Belum ideal. Inginnya ideal masjid itu pusatnya. Pusat peradaban Islam itu di masjid justru. Kutab sekolah terdahulu itu kelasnya di masjid. Kalaupun tidak di masjid, di serondoi masjid. Ashabus Suffah, Pak Bu, di Sirah Nabawiyah. Salah satu santri Ashabus Suffah siapa? Abu Hurairah. Nah, santrinya Nabi yaitu Abu Hurairah, dia di Ashabus Suffah. Di serondoi masjid. Jadi kalau ini masjid ya di luarnya buatkan tenda dari pelepah kurma. Mereka di situ, kadang tidur di situ, makan di situ gitu ya. Kobong mun bahasa orang namanya. Nah, itu jadi kesempurnaan dakwah Nabi Ibrahim ke penduduk Makkah itu adanya dengan membangun masjid. Tamam ini ya. Tamam. Bangun masjid. Nah, maka kalaulah ada rizki bangunkan masjid. Tapi jangan langsung dibangun masjid. Harus dibina dulu masyarakat. Bina dulu masyarakat. Nanti kalau bangun masjid masyarakatnya tidak sesuai dengan keinginan kita, berat tantangan dakwah. Yang terpenting apa? Tetap kembali ke yang tadi. Tilawah Quran kepada masyarakat, ajarkan Quran sunnah, baru nanti tazkiyatun nafs, bersihkan diri masyarakat itu. Kalau sudah mulai kokoh, nah, barulah bangun masjid. Makanya Pak Bu kalau ingin membangun masjid cari mana ini masyarakat yang siap untuk siap untuk memakmurkan masjid itu. Masya Allah Pak Bu, kalau kita bisa membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Gedung sudah disiapkan oleh Allah. Di dunia, di surga. Di surga. Di surga. Berbahagia ya orang-orang yang pernah membangun ini. Baitur Rahman ya. Bantuan dari sana, kerja orang-orang yang di sini gitu kan. Masya Allah, itu akan semakin barokah di alam kuburnya. Kayak waktu Pak Bu itu diruntuhkan, dihancurkan, ganti yang baru, masih ada tidak pahala sepuh-sepuh kita? Hancur Bu semuanya, tidak ada, semuanya hancur, dibuang ke sampah. Masih ada pahala? Tidak. Kusennya sudah bukan lagi ini, zaman sudah tidak ada, diganti dengan yang baru. Masih dapat pahala? Masih, ya, masih. Asal apa? Makmur. Berarti yang berat itu apa? Membangun, memakmurkan. Memakmurkan. Ingat bangun nama ada aya duit 1 miliar 2 miliar bisa tidak dibangun 4 lantai? Bisa, karena punya uang. Tapi yang berat itu orang-orang yang memakmurkan. Orang-orang yang memakmurkan. Masya Allah, itu ya beratnya memakmurkan itu. Tetapi kalau kita sudah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, kalau kita sudah terkait dengan masjid, bukan Baitur Rahman saja, dimanapun hayang teh ke masjid, itu ada mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi naungan kelak yaumil kiamah kecuali hanya naungan
Allah. Kalau kita terkait dengan masjid, apalagi membangun masjidnya, apalagi memakmurkan masjidnya, oh dahsyat eta mah. Top orang begitu ya. Tentang siganian pasaran, Pak ya. Bapak mengadamel pasaran bisa, Pak? Bisa. Tapi mau masuknya mau tidak? Nah, tong siga gitu ya. Orang damelkeun masjid nu agreng, ya silakan. Ayo bakte embung asup. Masya Allah itu ya. Musibah itu. Nah, itu tamam. An tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Diberi tanda apa? Tanda petik ya, jumlah i'tiradiyah. An yab'atsallahu fihim rasulan minhum, di mana Allah mengutus kepada mereka seorang rasul minhum, dari mereka sendiri. Kalau kita membaca Qasasul Anbiya, di antara Ibnu Katsir, dia punya satu kitab namanya Qasasul Anbiya. Kalau diperhatikan nabi-nabi zaman dulu juga sama, minhum, dari golongannya. Bangsa Samud dihadapi oleh Nabi Solih. Ternyata Nabi Solih itu adalah keturunan Samud. Bangsa Ad dihadapi oleh Nabi Hud. Ternyata Hud juga bagian daripada bangsa Hud. Bangsa Hud seperti itu. Semua nabi, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi bangsa Quraisy. Ternyata nabi kita juga bagian dari bangsa Quraisy. Berarti kalau ingin berdakwah, orang pribumi itulah yang harus siap untuk berdakwah. Jadi lamun rek menghadapi orang Batak, maka yang harus jadi dai-nya itu ada orang Batak itu gitu. Untuk apa? Biar nanti masuk gitu. Non orang Sunda, abdi masuk ke komunitas Batak belum tentu diterima. Kenapa? Karena di Indonesia juga, karena Bhinneka Tunggal Ika masih tetap kekuatan ananiah suku dan bangsa masih kuat. Cok simkuring tiasa kieu bakal diterima oleh orang Sunda, karena masih ada bahasa Sundana gitu, masih diterima. Tapi dengan yang lain belum tentu. Saya dakwah ke orang Padang belum tentu, dengan sifat karakter yang masing-masing beda dengan orang Sunda. Abdi kapungkur sababaraha pertemuan kan di komunitas Padang, ikut mengajar atau ikut mengisi taklim. Dah hawana beda, tetap hawana beda. Kalau mereka kan serius gitu dah. Ningali urang teh serius itu. Pas makana, pas lagu makannya makan habak. Orang kan terbiasa gitu ya. Cuman cemen orangnya. Makanya akan beda. Maka bahasa yang tadi, di mana bahasa Allah Subhanahu wa taala, ada bahasa rasulan minhum, seorang rasul dari kelompok mereka. Lamun aya dakwah di dia, ada harus yang meneruskan dakwahnya. Ada yang nanti kemana dakwah itu orang setempat. Biar apa? Biar mereka tahu bahwa ini adalah putra daerah. Putra daerah ini memunculkan putra daerah. Orang teh muali diterah sebenarnya Pak Bu, satu waktu akan diteruskan oleh generasi kita. Ibu bapak kita hoyong di dia 100 tahun deh Pak. Hoyong itu kan alim ya. Kang Dadi hoyong 100 tahun deh di dia mah enggak itu. Kabayangnya mun Kang Dadi 100 tahun di dia sok kabayang. Azka geus huisan, Kang Dadi leuwih-leuwih gitu ya. Nah, berarti kan kita kan harus ada regenerasi. Tetap regenerasi dakwah itu ya. Baik, kembali ke sini. Ai min dzurriyyati Ibrahim. Maksudnya dari keturunan Ibrahim. Jadi bahasa Nabi fihim rasulan minhum, maksudnya keturunan Ibrahim. Dan terbukti Pak Bu, Nabi Ismail seorang nabi, turun ke bawah, tidak ada nabi seorang pun. Tapi nanti di akhir zaman nanti ada namanya Muhammad, di situ lahir. Ternyata Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin terakhir bin Ismail bin Ibrahim.
Nah, itu maksud di sini. Ibnu Katsir menjelaskan ini karena beliau cerdas, ahli sejarah, muarikh. Sosok Ibnu Katsir bukan hanya mufassir, bukan hanya ahli tafsir, tapi muarikh, ahli tarikh, ahli sejarah. Ahli sejarah. Dan dibuktikan dengan kitab yang itu, Al-Bidayah wan Nihayah. Teruskan. Iya, tuh kan. Bahasa beliau mantap ya. Wa qad wafaqat hadhihi da'watu, dan sepakat sesuai dakwah ini dengan takdir Allah yang sudah berlalu dalam menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dari ummiyin, dari kaum ummi, ya, dari kaum ummi. Jadi doa, bukan dakwah bukan, tapi doa. Jadi doa yang ini yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu muwafaqah, diijabah. Takdir Allah ya, takdir Allah. Jadi wab'ats fihim rasulan minhum, diijabah. Kapan diijabahnya? Wah, lama ya. Nabi Ibrahim meninggal, terus nanti muncul generasi yang lain terus gitu ya. Kan nanti ada bukan ke Ismail, ke Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu kan perjalanan lama, tapi ternyata Allah mengabulkan beratus-ratus tahun kemudian, yaitu Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi, seorang rasul di kaum ummiyin yang berdakwah kepada ajam, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Dakwahnya Nabi, kelebihannya di situ ya. Baik, terus Sulami. Baik, ini hadis riwayat Ahmad bersanad dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Ingatkan ya, ingat nih nama sahabatnya Al-Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah namanya, kan jarang kenal ya. Baik, Rasul bersabda, teruskan. Khotam. Wah, berarti ini ingin menjelaskan. Jadi bahasa Nabi Adam, wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah seorang rasul, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dan didasarkan hadis Irbad bin Sariyah riwayat Ahmad. Nabi menegaskan, ini indallah, aku sesungguhnya menurut Allah, di sisi Allah, la khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Jelas ya? La nabiyya ba'dah, kan tidak ada nabi setelah aku.
Adam itu diciptakan dari tanah dan akan diberitahu kepada kalian ya tentang hal itu. Satu, ini ternyata doanya ayahku yaitu Ibrahim, bahasanya Abi. Dakwatu Abi Ibrahim. Doa ayahku yaitu Ibrahim. Bukan Abi Ibrahim, bukan. Dakwatu Abi yakni gitu Ibrahim. Doa bapakku yang pertama Ibrahim. Mana doanya? Yang ini aja. Yang ini. Yang kedua, bisyaratu Isa bi. Ini bahasanya pendek tapi mengandung makna yang luas. Bisyaratu Isa, kabar gembira dari Isa bin Maryam bi tentangku. Kalau diingat di Quran ada, di Injil pasti ada. Di Injil pasti ada. Karena Nabi Isa itu ingin mengabarkan akan datang nanti setelah aku namanya Ahmad. Wa idz qala Isa bin Maryam. Nanti ada kata ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Surah As-Saff ya. Akan datang setelah aku namanya Ahmad. Ahmad, karena Muhammad itu diambil dari kata Ahmad. Jadi sudah ada bisyarah, kabar gembira, bisyarah itu kabar gembira dari Isa tentang aku. Satu dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Satu, itu sudah terbukti. Kedua, ini kabar gembira dari Nabi Isa. Ketiga, ru'ya ummi, mimpinya ibuku. Siapa ibu Nabi Muhammad? Aminah. Aminah ya, Siti Aminah orang. Aminah, ibuku. Allati ra'at, yang ibuku melihat dalam mimpinya. Nah, itu nanti di Syarah Nabawiyah. Jadi ketiga dari mimpi sang ibu. Wa kadzalika, yang keempat, demikian juga ummahatun nabiyina yaroina. Ibunda para nabi itu mereka melihat apa? Sosok nanti akan muncul seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi bawah ada kan As-Saff ayat 6. Baik, di bawah ada riwayat-riwayat. Saya ringkas dulu ya. Riwayat Imam Ahmad, lihat di bawah. Ada? Di sini ada tambahan ibu ya. Dakwatu Abi Ibrahim sama ya. Busyra Isa bi, kata di bisyarah busyra sama. Nah, yang ini waraat ummi annahu kharaja minha nurun. Ibuku melihat bahwasanya ada secercah cahaya keluar darinya. Adha'at lahu qusurus Syam. Yang dengan cahaya itu akan menerangi apa? Kusur, istana-istana negeri Syam. Nabi di Makkah lahir. Syam itu kan Palestina, itu ya. Palestina, Suriah itu kan itu Syam. Keluar cahaya menerangi itu. Ah, itu bisyarah namanya. Jadi dari ibunya yang ini satu. Kemudian yang di bawahnya apa dia? Nah, surah As-Saff, lihat As-Saff ayat 6. Ada ya? As-Saff ayat 6. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Akan datang setelah aku namanya Ahmad. Kata siapa? Isa. Dua, itu kan dalilnya. Yang tadi riwayat Ahmad, ibunya bermimpi. Yang kedua di surah As-Saff langsung. Yang ketiga sama ya.
Ro'at ummi, nah, ibuku terus. Jadi Nabi menjelaskan tentang bab ibundanya Aminah, menceritakan tentang itu semua. Nah, lihat, saya bacakan saja. Kenapa tadi disebutkan negeri Syam, istana-istana negeri Syam itu bercahaya? Nah, Ibnu Katsir menegaskan takhsisus Syam, lihat di halaman berapa ini ya? Cek saja ya. Penghususan Syam di situ bidhuhu nurihi, dengan munculnya cahaya itu sebagai sosok Nabi akan muncul, itu isyaratan. Nah, ya beri garis bawah, isyaratan ilayya istiqraru dinihi wa dumbuwatihi bibiladi Syam, menjadi isyarat nanti akan menetapnya agama Allah di negeri Syam. Dan terbuktikan ya, Nabi di Makkah, itu ya, Nabi di Makkah, kemudian hijrah ke Al-Madinah. Di Al-Madinah Nabi selama 10 tahun menyusun kekuatan, mengajak seluruh bangsa-bangsa yang ada di situ, termasuk Persia, Romawi, termasuk negeri Syam, Filistin dan sebagainya, itu diajak oleh Nabi untuk masuk Islam dengan mengirim surat-surat. Nanti ada kejadian perang, ada nantinya, banyak kisah itu. Tapi terbukti nanti Filistin itu atau Palestina itu menjadi negeri Muslim dan lebih kokoh di zaman itu. Hari sekarang, hari ini, zaman ini, memang Palestina sedang terjajah oleh Yahudi laknatullah alaihim. Itulah dakwahnya. Tuh ada ininya ya. Baik. Terakhir kita akan memaknai langsung ke bawah saja. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, langsung ke bawah. Wa qauluhu ta'ala. Ada ya? Ya. Silakan tamatkan. Alkitab artinya Al-Qur'an. Garis bawah, Alkitaba yakni Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul Qur'an. Satu tadi tilawah Al-Quran, kedua mengajarkan Quran. Masya Allah ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Terus. Nah, itu menurut siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lebih cenderung Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Jadi kita pun harus belajar Al-Quran dan As-Sunnah sehingga hidup kita secara Al-Quran dan seciri Al-Hadis. Harus begitu. Hirup teh kudu sacara Quran jeung saciri hadis. Ya. Kan raosnya mun kitu mah. Nah, itu bener tuh, sesuai tuh jeung hadis jeung Quran. Oh, sesuai. Alhamdulillah. Oh, henteu kade urang tong merkedeweng. Tong merkedeweng ya. Tong kokoh we gitu. Padahal Quran menegaskan jangan seperti itu. Kayak bisa ongka apal tapi dilaksanakan siga Yahudi. Magdub alai atau teu apal naon sugante ternyata amalan Yahudi Nasrani bukan amalan Muslim. Maka itu disebut dolin. Tidak ada pilihan. Magdub alaihim, dolin, tetap itu bukan sirotol mustaqim. Yang mana sirotol mustaqim? An'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang solih. Nah, eta hungkul. Sering saya menegaskan Pak Bu, kalau hidup kita itu tong kaganggu, tong kabengbat, jangan tergiur dengan mereka-mereka yang bukan yang tadi. Udah, kaji yang 4 ini. Para nabi, para syuhada perang, sidik dulu ya, para sidik orang-orang yang jujur, kemudian syuhada, kalau sidik sosok Abu Bakar cukup ya, Abu Bakar as-Siddiq, nanti lebih banyak lagi. Kemudian syuhada, para syuhada yang gugur, contohnya Hamzah dan sebagainya, cek, atau para pejuang hari ini juga. Baru terakhir tinggal orang-orang anu soleh. Orang-orang soleh nu mana gitu. Nah itu saja harus jadi ibrah panutan bagi kita.
Itu yang dimaksud dengan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hasan, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik dan yang lainnya itu berpendapat Alkitab sama dengan Al-Quran, Al-Hikmah sama dengan As-Sunnah. Kila teh cenah. Anu dimaksud kitab dan hikmah al-fahmu fiddin. Itu adalah pemahaman di dalam agama. Kata Ibnu Katsir, wala munafata. Itu tidak bertentangan. Dasarnya pemahaman terhadap agama apa? Al-Quran dan As-Sunnah, gitu kan? Jadi pendapat kokoh di sini aya nu memahami al-fahmu fiddin. Eta garisan nu kadua. Garisan nu kaduanya. Baik, sekarang apa makna wayuzakkihim? Lo. Ternyata wayuzakkihim itu deetnya Ibnu Abbas menegaskan maksudnya ta'atallah wal ikhlas. Jadi tazkiyatun nafs di sini apa karena taat kepada Allah dengan keikhlasan. Taat welah Allah memerintahkan ini termasuk saum. Kan kita bagian ketaatan kepada Allah. Saum kita melaksanakan ibadah saum taat weh, tapi harus ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wah itu teh ikhlas imanan wah ihtisaban. Nanti akan gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Soma. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, qoma. Soma siam. Qoma dan qoma teh qiyam. Man qoma Ramadan, siapa yang qiyam? Kalau siam di siang hari. Kalau qiyam di malam hari. Ramadan dua-duanya. Kada bungan saukur siam we hungkul. Ada satu lagi namanya qiyam. Siam Ramadan, qiyam Ramadan. Dua-duanya mesti imanan wahtisaban. Kan itu adalah taatullah. Ketaatan kepada Allah wal ikhlas dan keikhlasan harus ikhlas imanan wahtisaban. Ari siam kuat, ari qiyam henteu. Ujiannya beda, Bu. Ari ujian siam naon? Haus, lapar, kekurubukannya ayeuna oge aya mah. Aduh leles gitu. Baik, itu ujian siam. Ujian qiyam naon, Pak? Nah betunduh. Warak teuing. Subhanallah. Aduh, nyaannya ngemut abdul kita. Ieu dina Ramadan ujian teh. Mentakan pas dinu qiyam sok milihan imamnya. Imam bager imam teh pondok. Urang ka dia cenah ka Baitur Rahman. Apa li jadwal. Aduh ustad ieu geuningan. Mending keneh pindah ke masjid nu lain gitu. Kadanya Kang Sapani tong milihannya. Ditinggal cenah ieu teh saha ieu teh ustadna yo panjang sih kana urang ka masjid nu itu ujian itu qiyam. Ideal mah sajuz Pak Bu. Idealnya ya. Nah, tapi insya Allah kayak dicobalah. Dicobanya bukan awal nanti di itikaf ya 10 hari terakhir. Coba dulu. Kalau di yang lain kan di Habibur Rahman ya di PTN itu sudah dari dulu sejak saya belum menikah itu 1 juz semalam. Tapi nu berat teh orang teh rek sajud semalam tapi formasi opat tilu kan berat. Ai dua-dua mah hampang. Dua halaman, 1 lembar, 1 rakaat ya. 1 rakaat dua lembar 2 halaman, 1 lembar. Lamun 2 rakaat pan hampang gitu. Tapi lu 4 rakaat jadi sekali berdiri itu 4 lembar Pak Bu. 8 halaman. Formasi 4-4-3 memang agak berat dan memang yang harus panjang itu 2-2-2-2-1 itu. Yang 11 rakaat. Ayo 4-4 tilu mah sedang mah gitu nya.
sedang, karena di kita itu sudah dimafhumi bahwa formasinya itu 4-4-3. Kalau di luar Ramadan itu ada kebebasan. Wallahu a'lam. Baik, yang dimaksud yuzakihim itu ya. Yang pertama yu'alimuhul kitab wal hikmah, berarti mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga mentazkiyah, maksudnya taat kepada Allah dan ikhlas. Terakhir wah hebat ya, itu Ibnu Ishaq. Tadi kan yu'alimuhumul kitab wal hikmah, Quran dan Sunnah. Beliau lebih luas lagi. Ini bagus nih. Beri tanda ya. Ibnu Ishaq, beliau menjelaskan yang dimaksud wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah adalah apa? Yu'allimuhumul al-khaira. Rasul mengajarkan kebaikan-kebaikan. Fayaf'aluhu, sehingga sahabat atau kita melakukan kebaikan itu. Rasul mengajarkan khair. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Yang kedua wasyarra. Rasul mengajarkan keburukan. Untuk apa mengajarkan keburukan? Fayattaquhu, agar kita berhati-hati. Bagus ya yang begini. Bukan kebaikan saja, keburukan juga harus diberitahu, diajarkan. Ketiga, wa yukhbiruhum biridahu anhum idza ata'u. Dan Rasul mengabarkan kepada mereka Allah ridho terhadap mereka apabila mereka taat. Lamun aranjeun taat Allah ridho, lamun anjeun ngelaksan ibadah akan ada surga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wastaksaru min ta'atihi, meminta untuk memperbanyak ketaatan. Perbanyak ketaatan kepada Allah. Sing suur ketaatan tanya tong wajib unggul Pak Bu, sunnah oke, lakukan oleh kita. Terakhir, watajannabu, dan mereka menjauhi masakhoto atau masakhoto min maksiatihi. Apa yang bisa mengandung kebencian itu harus dijauhi, min maksiati, dari kemaksiatan kepada Allah. Baik, sekarang dipungkas dengan kata Al-Aziz Al-Hakim. Apa itu Al-Aziz? Apa itu Al-Hakim? Terakhir mangga. Itu Aziz. Pak Bu, kalau membaca ayat Quran, perhatikan Asmaul Husna. Ini dipungkas dengan apa? Dengan apa? Kalau dalam ayat Saum, An-Nisa 11, 12 dan 176 itu ada pungkasnya itu Alim. 11 ada Alim, 12 ada Alim, 176 ada Alim, surah An-Nisa tentang bab warisan. Nah, gitu ya. Nah, pikirkan, ini juga ayat yang tadi tugas Nabi 3 ini dipungkas dengan innaka antal azizul hakim. Kengeng tadi Robi, innaka antal azizul hamid. Kengeng tak? Atau kengeng atau? Kenapa? Lihat, al-aziz alladzi la yu'jizuhu syai'un. Al-aziz maha gagah, itu yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Artinya Allah mengutus Nabi itu Allah Al-Aziz, gagah. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Allah mampu atas segala sesuatu. Itu Aziz namanya. Terakhir, Hakim, maha bijaksana. Wa muhal. Nah, Hakim maha bijaksana. Apa maksudnya? Fi af'alihi wa aqwalihi, maha bijaksana dalam perbuatan Allah. Maha bijaksana dalam firman ucapan Allah. Allah Al-Hakim. Fayadha'ul asya'a fi muhaliha atau fi mahaliha. Li'ilmihi
wa hikmatihi wa adlihi, karena ada ilmu Allah, ada hikmah Allah, ada adilnya Allah. Maka pas innaka antal azizul hakim. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan subuh kali ini. Insya Allah di Sabtu depan kita akan masuk ke ayat berikutnya ya, tentang masih ya Ibrahim alaihissalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.